Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa bioteknologi dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sel T limfosit CD8 positif dan juga resistensi patogen terhadap imunitas seluler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dela Ibu Trejati, nomor absen 3. Saya Michelle Vina Usada dengan nomor absen 24. Saya Ariela Melody Deni dengan nomor absen 37. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan perkembangan dan fungsi dari limfosit T CD8 positif. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu sel T. Sel T merupakan sel penerima antigen asing yang ada pada membran sel. Molekul reseptor sel T terikat pada membran sel dan terdapat bagian rantai sel yang mencuat keluar ke arah lingkungan sekitar selnya. Sel T tidak dapat berikatan dengan antigen bebas, namun sel T bekerja dengan berikatan pada sel asing yang telah terinfeksi dengan virus atau bakteri tertentu. Pada tubuh manusia, limfosit T berperan dalam cell-mediated immunity. Seperti yang kita ketahui, antibodi tidak dapat bekerja pada mikroba yang telah masuk ke dalam sel inang. Sehingga apabila mikroba telah berhasil menginfeksi sel inang, respon imun yang bekerja adalah cell-mediated immunity. Artinya, cell-mediated immunity bertugas untuk membunuh mikroba intraseluler seperti virus, bakteri, parasit, maupun sel tumor. Pada sel T dewasa sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama adalah sel T sitotoksik berupa CD8 positif dan sel T pembantu berupa CD4 positif yang telah dijelaskan oleh teman-teman di video lainnya. Mikroba yang ditelan dan beradap dalam makrofag dapat dieliminasi melalui sel T CD4 positif dengan mensekresikan interferon gamma dan mengaktifkan mikrobisida dari makrofag. Namun, mikroba patogen yang melarikan diri atau keluar dari fagosom ke dalam sitosol akan relatif resisten terhadap mekanisme mikrobisida fagosit. Dengan demikian, pengeliminasian mikroba tersebut membutuhkan mekanisme efektor pembunuhan sel yang terinfeksi oleh limfosit T sitotoksik CD8 positif. Limfosit T sitotoksik CD8 positif juga dikenal sebagai sel T pembunuh, yaitu merupakan sel efektor yang berfungsi sebagai imunitas yang diperantarai sel T. Sel T CD8 positif naif hanya mampu mengenali antigen, namun tidak dapat membunuh antigen expressing cell atau sel terinfeksi yang mengekspresikan antigen. Maka dari itu dibutuhkan aktivasi limfosit T CD8 positif. Aktivasi ini diawali dengan keberadaan antigen yang memberi sinyal kepada limfosit T CD8 positif untuk kemudian berdiferensiasi menjadi limfosit T sitotoksik yang aktif sepenuhnya, sehingga dapat membunuh antigen expressing cell. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mekanisme aktivasi limfosit T sitotoksik. Mulanya, reseptor sel T dan inti reseptor CD8 pada limfosit T sitotoksik akan mengenali peptida MHC kelas 1 yang berada pada permukaan sel terinfeksi atau juga disebut sebagai sel target. Terikatnya limfosit T sitotoksik dengan sel target akan distabilkan oleh molekul adhesi seperti intergrin yang mengelilingi ikatan antara reseptor sel T pada sel target. Setelah terikat secara stabil dan kuat, limfosit T sitotoksik akan aktif dan melepaskan isi granulanya ke dalam sel target. Granula tersebut mengandung dua jenis protein granul yang berfungsi untuk membunuh, yaitu perforin dan granzim. Dalam hal ini, perforin berfungsi untuk mengganggu integritas membran plasma dan membran endosom sel target, sehingga dapat memfasilitasi granzim menuju sitosol sel target. Granzim yang masuk ke dalam sitosol akan membelah dan mengaktifkan enzim caspase yang ada di sitosol untuk menginduksi apoptosis atau kematian sel. Selain itu, limfosit T sitotoksik yang aktif juga dapat mengekspresikan membran protein ligan FAS yang akan mengaktifkan enzim caspase dan menginduksi terjadinya apoptosis pada sel target. Artinya, apoptosis dapat terjadi tanpa pelepasan isi granula limfosit T sitotoksik ke dalam sel target. Kemudian, sel-sel yang mengalami apoptosis melalui atau tanpa pelepasan granula akan difagositosis dan dieliminasi dengan cepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai resistensi patogen terhadap imunitas seluler. Terdapat beberapa mikroba yang dapat lolos dari cell-mediated immunity dengan mengembangkan mekanisme pertahanan yang berbeda-beda dalam melawan pertahanan limfosit T. Beberapa bakteri yang diketahui resisten terhadap cell-mediated immunity seperti Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, dan Listeria monocytogenes. Mekanisme pertahanan mikroba intraseluler dalam melawan cell-mediated immunity bermacam-macam, yaitu dengan 1. Menghambat pembentukan fagolisosom, 2. Membuat pori-pori pada membran fagosom sehingga bakteri tersebut dapat keluar dari fagosom ke dalam sitosol dan akibatnya mereka dapat bertahan hidup dan bereplikasi. Yang ketiga, dengan menghambat presentasi dari antigen dengan memblokir transportasi antigen peptida dari sitosol menuju ke RE atau retikulum endoplasma dan akan mengeliminasi MHC kelas 1 oleh peptida dari virus. Yang keempat, dengan menghambat kerja sitokin dengan memproduksi reseptor yang bisa berikatan dengan sitokin tersebut. Selain itu, terdapat juga kondisi yang disebut dengan eksausi sel T, yaitu saat aktivasi sel T berhasil terjadi dan respon imun telah berjalan namun responnya terhenti pada tahap awal. Biasanya, fenomena ini terjadi saat ada infeksi kronis maupun adanya sel kanker. Saat terjadi eksausi sel T, fungsi efektor limfosit T melemah dan terjadi ekspresi inhibitory reseptor seperti PD1.
yang berkelanjutan sehingga sistem imun tubuh manusia tidak dapat mengontrol infeksi maupun tumor yang ada. PD1 atau program Cell Death Protein 1 merupakan sitokin yang diproduksi untuk meregulasi sistem imun tubuh setelah infeksi berhasil tereliminasi. PD1 dapat menekan kerja sel T dengan men-trigger terjadinya apoptosis dari sel T. Dengan demikian, ekspresi PD1 yang terlalu tinggi dapat menimbulkan efek negatif yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya merupakan jenis bakteri dan virus serta mekanisme pertahanannya masing-masing. Yang pertama adalah Mycobacteria. Mekanisme pertahanan dari virus ini adalah dengan menginhibisi fusi fagolisosom. Mycobacteria akan terletak dalam fagosom dan kemudian akan bertahan hidup. Yang kedua merupakan herpes simplex virus atau HSV, dan virus ini akan menghambat presentasi dari antigen, di mana peptida dari virus ini akan mengganggu kerja dari TAP transporter, yang pada akhirnya akan memblokir presentasi antigen oleh MHC kelas 1 ke sel limfosit TCD8 positif. Terus ketiga adalah cytomegalovirus atau CMV. CMV adalah jenis virus herpes yang dapat ditularkan dari ibu ke janinnya pada saat kehamilan. Saat seseorang sudah terjangkit CMV, maka virus ini dapat bertahan dalam tubuh manusia tersebut dan dapat reaktivasi suatu waktu. Adapun CMV dapat melawan sistem imunitas seluler dengan menginhibisi proses presentasi antigen. CMV dapat menghambat aktivitas proteosomal dan menghapus MHC kelas 1 dari retikulum endoplasma. Akibatnya, MHC kelas 1 tidak dapat mempresentasikan antigen ke sel limfosit TCD8 positif. Virus keempat adalah Epstein-Barr virus atau EBV. EBV juga termasuk dalam famili virus herpes dan dapat menyebabkan penyakit mononukleosis di mana terjadi pembengkakan kelenjar getah bening. Terdapat dua mekanisme EBV untuk bertahan melawan sistem imun seluler. Yang pertama, EBV dapat mengganggu proses presentasi antigen dengan menghambat aktivitas proteosomal. Yang kedua, EBV juga dapat memproduksi interleukin 10 yang bisa menghambat aktivitas makrofag juga aktivitas sel dendrit. Selanjutnya terdapat poxvirus yang merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit kulit di hewan maupun manusia. Poxvirus akan bereplikasi di sitoplasma sel yang terinfeksi dan bersifat resisten terhadap sistem imunitas seluler karena memiliki interferon gamma binding protein. Dengan adanya protein tersebut, interferon gamma pun menjadi terimobilisasi dan tidak dapat bekerja mengaktifasi makrofag ataupun menstimulasi natural killer cells. Kemudian terdapat juga human immunodeficiency virus. HIV dapat bertahan hidup di dalam tubuh manusia dengan masuk ke dalam sel CD4 positif dan membunuh sel tersebut. Selain itu, genom RNA HIV-1 dapat bermutasi dengan sangat cepat sehingga sulit untuk dikenali oleh sistem imun seluler. Karena matinya sel CD4 positif, orang yang terinfeksi HIV menjadi rentan terkena berbagai jenis penyakit. Selain virus-virus yang telah disebutkan, sel kanker atau tumor juga memiliki sifat resisten terhadap sistem imunitas seluler. Adapun mekanisme resistensi dari sel tumor adalah dengan menginduksi adanya T-cell exhaustion seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, atau dengan menurunkan antigenisitasnya sehingga tidak lagi bisa dikenali oleh sistem imun manusia. Adanya mekanisme resistensi terhadap imunitas seluler yang dimiliki oleh virus maupun sel kanker bukan berarti mereka tidak dapat dibunuh sama sekali. Strategi yang bisa dilakukan untuk menginduksi adanya respon imun efektif terhadap virus tersebut adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi dapat memperkuat kerja sistem imun manusia dengan membentuk sel T memori dan juga sel B memori. Dengan terbentuknya sel memori, maka saat terjadi infeksi, sistem imun dapat bekerja dalam skala yang lebih besar dan dengan lebih cepat, serta baik dalam melawan patogen, sehingga akhirnya mereka pun terbunuh dan infeksi dapat dieliminasi. Untuk menutup presentasi kami pada hari ini, izinkan saya membuat kesimpulan tentang pembahasan yang telah dilakukan. Pertama, limfosit adalah sel yang memiliki peran dalam sistem imunitas seluler dan akan teraktivasi saat adanya pengenalan antigen. Salah satu jenis sel T dewasa adalah sel TCD8 positif. Sel TCD8 positif dapat berdiferensiasi menjadi limfosit T sitotoksik yang berperan untuk menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Terlepas dari sistem kerja imunitas seluler yang bekerja untuk melawan mikroba patogen intraseluler, terdapat juga beberapa mikroba patogen yang masih dapat lolos dari sistem imunitas seluler karena memiliki mekanisme pertahanan tersendiri. Beberapa contoh mikroba tersebut adalah Mycobacteria, herpes simplex virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, poxvirus, human immunodeficiency virus, dan ada juga sel tumor. Adapun salah satu cara untuk memperkuat sistem imunitas seluler dalam tubuh agar dapat melawan mikroba patogen yang tahan terhadap sistem imun seluler adalah melalui vaksinasi. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian yang bisa kami sampaikan tentang limfosit TCD8 positif dan resistensi patogen terhadap imunitas seluler. Apabila Anda memiliki pertanyaan, mohon menuliskannya di kolom komentar dan kami akan berusaha menjawabnya secepat mungkin. Terima kasih atas perhatiannya.